Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Adi Nur Cahyono untuk membahas tentang geometri, dan kali ini kita akan membahas tentang segitiga. Ya, lagi-lagi tentang segitiga, di mana pertemuan kemarin sudah kita bahas dan kali ini kita akan membahas lagi tentang segitiga. Memang di sini ada banyak hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama berkaitan dengan segitiga. Di antaranya bisa kita mulai dari teorema Pitagoras. Saya kira sudah umum dan sudah menjadi kajian sejak SMP ya, di pelajaran matematika sudah mengenal teorema Pitagoras, di mana ilustrasinya ketika kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku A, B, dan C. Segitiga siku-siku A, B, dan C punya hipotenusa C dan ada sisi A dan B, maka teorema ini menyatakan bahwa if triangle ABC is a right triangle, the square of the length of hypotenuse equals the sum of the squares of the length of the leg. Sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah dengan ya, A kuadrat gitu ya. Dan ini adalah menjadi inti dari teorema Pitagoras. Tentu saja ini perlu kita buktikan gitu ya. Jadi silahkan. Jadi di sini bagaimana untuk membuktikannya, silahkan saudara bisa diskusikan. Mari kita diskusikan bersama, karena ini ada banyak cara untuk membuktikan teorema Pitagoras, dan silahkan saudara tuliskan bukti dari teorema Pitagoras ini dalam forum diskusi yang nanti akan kita sediakan di Elena. Jadi silahkan saudara berpikir dulu, tulis di kertas, kemudian diskusikan di forum yang telah tersedia. Baik, ini terkait dengan teorema Pitagoras. Dan ada teorema lain yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Jika di sini ada segitiga ABC punya sisi A, B, dan C, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga itu adalah segitiga siku-siku. Ya, ini kurang lebih seperti kebalikan dari teorema Pitagoras, di mana di sini diketahui ada kondisinya seperti ini, maka dapat kita tunjukkan bahwa segitiga itu adalah segitiga siku-siku gitu ya. Nah, silakan. Jadi saudara juga bisa memberikan bukti juga gitu ya untuk teorema ini itu seperti apa. Mari kita diskusikan bersama dalam forum diskusi. Oke, nah ini untuk selanjutnya ada sebuah permasalahan gitu ya. Permasalahan apa yang bisa kita tarik ya? Tentu saja di sini berkaitan dengan teorema Pitagoras atau penerapan dari teorema Pitagoras. Ini saya tidak akan menyelesaikan secara utuh, tapi di sini saya berikan sebuah ilustrasi. Kurang lebih di sini ada sebuah tembok gitu ya. Di sini ada tembok misalnya gitu ya. Atau ya, di sini ada sebuah tembok dari sebuah bangunan gitu ya. Kemudian di sini ada misalnya jendela, dan ada seorang yang menaruh tangga di sini gitu ya. Menaruh tangga. Tangganya panjangnya adalah 6 kaki dan diletakkan di depan tangga ya. Jadi di sini ada sebuah sudut siku-siku di sini, dan jarak antara tangga dengan tembok adalah 2. Dan menjadi pertanyaan adalah berapa tinggi dari alas ke bagian atas dari tangga. Tentu saja ini sangat mudah gitu ya, dan silahkan saudara coba kerjakan, dan mari kita diskusikan juga permasalahan ini di forum diskusi gitu ya. Oke ya, dan untuk selanjutnya ada special triangle ya. Di sini ketika ada segitiga yang mempunyai kondisi khusus di mana sudutnya seperti ini gitu ya, dan ini kurang lebih nanti ada kondisi yang mungkin bisa kita lihat gitu ya. Jadi di sini ketika ada sebuah persegi ya, di sini ada X, di sini X. Anggap saja misalnya di sini ada segitiga ABC gitu ya. Dan ini sudutnya tentu saja 45 derajat, dan ini 45 derajat. Dan tentu saja ini siku-siku. Ya, jadi di sini
memunculkan ada bentuk 45 derajat, 45 derajat, 90. Ya. Kemudian kondisi yang lainnya adalah ketika ada sebuah segitiga, ya di sini segitiga A, B dan C, di mana di sini panjangnya adalah X dan ini sudutnya adalah 30 derajat dan di sini sudutnya 60 derajat dan ini siku-siku, maka di sini adalah setengah X, jadi ini segitiga sama sisi sehingga muncul ada bentuk 30, 60, 90. Dan ini ada dua teorema ya, dan ini ada satu dan dua teorema. Ini ada tulisan teorema ya, harusnya theorems. The length of hypotenuse of 45 degree minus 45 degree minus 90 degrees triangle is square root 2 times the length of a legs. Ya, dan untuk teorema yang kedua, jika bentuknya 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, maka di sini the length of the longer legs adalah akar 3 per 2 kali dari length of the hypotenuse, atau akar 3 kali dari panjang sisi yang paling pendek gitu ya. Dan ini, jadi ini kurang lebih coba nanti dicermati dengan menggunakan dua gambar ini gitu ya, ini dan sini gitu ya. Ya baik, ini adalah teorema yang tentu saja nanti bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan segitiga. Contohnya adalah if an equilateral triangle has side length S, find the radius of the circle that contains the three vertices. Ya, ini adalah sebuah permasalahan, dan kurang lebih kalau misalnya ini kita gambar gitu ya. Ini kurang lebih situasinya adalah ketika di sini ada sebuah segitiga equilateral triangle. Anggap saja misalnya adalah X, Y dan Z, kemudian has the side length S, find the radius of the circle that contains the three vertices. Jadi nanti harapannya akan menunjukkan gitu ya, menemukan bahwa ini kalau misalnya itu adalah sebuah lingkaran, maka di sini jari-jarinya dari lingkaran ini itu berapa ya. Silahkan menggunakan teorema-teorema yang ada, kira-kira berapa gitu ya, ketika di sini panjang dari sisi dari segitiga sama sisi ini adalah S, maka di sini ketika ada lingkaran yang melewati ketiga titik dari segitiga ini, jari-jarinya berapa ya. Ya silahkan, permasalahan ini bisa diselesaikan, coba ditulis dan silakan nanti bisa saudara diskusikan bersama teman-teman. Berikutnya triangle concurrency theorems. Ya, kurang lebih ini ketika ada suatu permasalahan, misalnya anggap saja ada 3 buah kota gitu ya. Jadi di sini ada city A, city B, and city C ya. Ya, jadi di sini ketika dihubungkan gitu ya, di sini kota yang saling terhubung, ya menjadi pertanyaan adalah ada sebuah perusahaan yang akan meletakkan atau menempatkan sebuah perusahaan baru akan ditempatkan di mana supaya di sini punya jarak yang sama terhadap 3 kota tersebut ya. Who can the location the factory be found ya. Jadi di sini kira-kira di mana posisi kotanya supaya, atau perusahaannya, ada sebuah perusahaan yang harus ditempatkan sehingga jaraknya sama dari ketiga kota ini gitu ya. Baik, untuk menyelesaikan di sini ada beberapa teorema gitu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama, the perpendicular bisector of the side of a triangle intersect in a point O that is equidistant from the three vertices of the triangle. Ya, jadi di sini kurang lebih gambarannya. Nanti silakan saudara bisa buktikan ketika ada sebuah segitiga. Misalnya di sini ada segitiga A, B dan C, maka di sini kita perlu membuat sebuah segitiga, membuat
perpendicular bisectors gitu ya. Jadi ada apa? Garis-garis yang tegak lurus ya, garis-garis yang tegak lurus terhadap sisi-sisi dari segitiga ini gitu ya. The three perpendicular bisector of the set of triangle intersect in point O that is adjacent from the three vertices of the triangle. Jadi di sini akan ditemukan perpotongan-perpotongan dari garis-garis ini akan bertemu di sebuah titik, yaitu titik O. Oh ya, kondisi seperti ini kira-kira secara lengkap pembuktiannya bagaimana gitu ya. Ya, lagi-lagi silakan diskusikan dan nanti kita ya dicoba dulu dan nanti akan kita diskusikan gitu ya. Teorema berikutnya, the angle bisector of the angles of a triangle are congruent in a point E ya, I that is equidistant from the three sides of triangle. Teorema lainnya, the line that contains the altitude of a triangle intersect in a point. Sehingga di sini muncul ada definisi dari median. Ya. Kemudian the medians of a triangle intersects in a point that is 2/3 of the way from its vertex to the opposite side. Ya, kurang lebih gambarannya nanti untuk yang teorema yang pertama kurang lebih seperti ini ya. Nanti di sini ketika ada sebuah segitiga, ya, saya gambar di sini ada sebuah segitiga. Ya, jadi nanti di sini bisa kita lukis bisector perpendikular dan kemudian kita hubungkan. Nah, jadi di sini akan kita dapatkan titik di mana A, B dan C, di sini AO ya. Ini menjadi kondisi untuk teorema yang dimaksud. Kemudian di sini juga ada kondisi yang lainnya. Bisa kita lihat ketika ada sebuah segitiga, gitu ya, segitiga. Kemudian kita tarik garis yang ya, ini tegak lurus. Kemudian ini bisa kita tarik garis tegak lurus lagi. Ini ditarik garis yang tegak lurus lagi ya. Jadi di sini juga akan saling potongan. Kemudian median, ini ada beberapa definisi dari median. Coba nanti saudara mencari referensi berkaitan dengan teorema-teorema ini dan juga definisi-definisinya. Tapi kurang lebih di sini ada sebuah referensi yang menyebutkan bahwa median of a triangle is a segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Ya, jadi di sini kalau ada sebuah segitiga dari seperti ini, maka yang disebut dengan median adalah seperti ini, gitu ya. Atau ketika di sini ada segitiga ini, kemudian ini adalah median, dan juga ketika di sini segitiganya seperti ini dan ini adalah median. Ya, median of a triangle is a segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side. Ya, ini vertex, ada titik dari segitiga ini dan menghubungkan dengan midpoint, titik tengah dari sisi yang berada di depannya. Ini juga sama, gitu ya. Ini juga sama. Itu yang kita sebut dengan median. Sehingga the line that contains a altitude of triangle intersects in a point. Ya. Dan dari definisi ini maka muncul the median of a triangle intersect in a point that is 2/3 of the way from its vertex to opposite side. Ya. Sehingga di sini menggunakan median ini saudara bisa menunjukkan kira-kira situasinya seperti apa, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya permasalahan. Prove that the median from the base angles of a isosceles triangle are congruent. Ya, ini bagaimana penyelesaiannya,
gitu ya. Jadi di sini silahkan nanti saudara bisa selesaikan permasalahan ini di kertas dulu secara manual, kemudian nanti bisa saudara diskusikan secara online sehingga tidak perlu membutuhkan banyak waktu untuk berada di depan alat-alat digital, yang mana itu juga tidak bagus gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita bahas untuk mungkin nanti di sini bisa kita triangle inequality. Ya, triangle inequality lebih ketika di sini ada beberapa istilah-istilah gitu ya, sering kita dengar gitu ya. Misalnya ada yang menyatakan, ada pernyataan the shortest distance between 2 points is a straight path, or it is 100 meters the way a crow flies. Ya, jadi di sini ada pernyataan-pernyataan yang sering muncul dan ini berkaitan dengan triangle inequalities. Ya, triangle inequalities kurang lebih ketika ada sebuah segitiga yang sembarang gitu ya, sembarang. Di sini ada A, B, C, maka di sini akan bisa kita tunjukkan bahwa ini ketika yang ini adalah panjang dari sisi ini, panjang AB itu kurang dari AC ditambah dengan CB gitu ya. AB kurang dari AC ditambah CB. Atau kondisi yang lainnya ketika di sini ada seperti ini, A, B, C, bisa ditunjukkan bahwa AC itu kurang dari AB ditambah CB. Demikian juga ketika ada segitiga seperti ini, kemudian ini adalah A, B, dan C, maka bisa kita tunjukkan bahwa observasi bahwa CB kurang dari AB ditambah AC. Ya, jadi kurang lebih ini adalah triangle inequalities. Sum of the lengths of two sides of a triangle is greater than the length of the third side. Ya, jadi ini. Untuk selanjutnya, inequality in a triangle. Ini ada teoremanya. If the measure of two angles of a triangle are unequal, then the length of the side opposite the smaller angle is less than the length of side opposite the larger angles. Ya, jadi di sini ketika ada segitiga A, B, dan C, ya untuk menunjukkan bahwa di sini kita bisa menarik sebuah garis dan di sini ada D dan kita perlu menunjukkan bahwa AC itu kurang dari BC, di mana ABC dengan sudut B itu kurang dari sudut A. Ya, baik. Jadi di sini nanti silakan bisa dicoba untuk pembuktiannya. Setidaknya ini adalah teoremanya seperti ini, gitu ya. Kemudian teorema yang berikutnya, if the lengths of two sides of a triangle are unequal, then the measure of the angle opposite the shorter side is less than the measure of the angle opposite the longer side. Ya, baik, silakan dengan cara yang sama nanti silakan saudara bisa buktikan, gitu ya. Dan ini permasalahannya adalah proof that perpendicular segment from a point to a line is the shortest segment from the point to the line. Ya. Oke, jadi silakan nanti coba untuk dikerjakan. Tentu saja di sini pembahasan tidak bisa berlama-lama, jadi saya memberikan penjelasan secara umum dan hal-hal yang perlu dipelajari, dan silakan saudara bisa eksplorasi menggunakan teorema-teorema, melihat referensi-referensi dan juga berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, dan kemudian kita juga memfasilitasi untuk berdiskusi secara online melalui e-learning, gitu ya. Baik, jadi ini kajian-kajian yang kita bahas secara umum, dan silahkan beberapa teorema dan beberapa permasalahan bisa dipecahkan dan ditulis, kemudian bisa kita diskusikan secara online, ditulis secara manual di kertas dan bisa kita diskusikan secara online di
forum diskusi. Dan terima kasih dan sampai ketemu di helena.unes.ac.id dalam mata kuliah geometri yang nanti kita akan bahas diskusinya. Baik, terima kasih.